Ya, shalom, ya, shalom buat semua yang sudah bergabung. Selamat berjumpa kembali di acara Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua saudara pasti luar biasa kabarnya. Ya, sekalipun dalam keadaan yang tidak menentu ini, tapi kita mau tetap percaya dan iman kita tetap dipegang kendali oleh Tuhan. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang luar biasa. Ya, baik, saya mau menyapa semua yang sudah bergabung malam hari ini. Shalom. Yang pastinya ya, yang ada di Indonesia dulu ya. Dari Jakarta, shalom, selamat malam. Yang ada di pulau-pulau di Indonesia, saya melihat semakin hari semakin luar biasa. Yang ikut di Mesbah Doa ini naik. Tadi malam itu sampai 5.200 kalau nggak salah ya. Puji Tuhan yang masuk di live chat ya. Dan ketika selesai saya lihat tayangannya 10.000. Saya percaya kalau bukan karena Tuhan maka semuanya akan sia-sia. Makanya saya semangat saudara, karena saya melihat semakin banyak orang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa di atas bangsa-bangsa, bahkan di atas bangsa negara kita ini Indonesia. Iya, saya mau menyapa yang ada di Jakarta, shalom, selamat malam. Yang ada di Sumatera, selamat malam. Kalimantan, selamat malam. Di Sulawesi, selamat malam. Yang ada di Jawa, selamat malam. Bahkan semua pulau-pulau yang ada di Indonesia, mungkin saya tidak sempat sebut satu persatu. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, dan saya percaya dimanapun saudara berada malam hari ini, saudara menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ya, sudah masuk di sini ya, dari Makassar, shalom, dari Solo, dari Poso, dari Bekasi, dari Semarang, dari Surabaya ya. Dari yang ada di luar negeri juga saya mau menyapa, yang ada di Jerman, yang ada di Amerika ini banyak sekali, California juga ada yang sudah masuk di WA saya secara pribadi juga. Ya, yang ada di New York, selamat malam. Ya, yang ada di Belanda, di Jerman, ya, saya percaya bahwa Tuhan itu menempatkan setiap kita di atas kota-kota dan bangsa-bangsa karena Tuhan punya tujuan bagi hidup kita. Baik, malam hari ini kita mau siapkan hati kita, langsung saja kita mau datang menyembah dan memuji Tuhan karena kita percaya ada pujian, ada kuasa di atas pujian penyembahan umat Tuhan. Mari kita berdoa, satukan hati. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba berdoa buat setiap yang sudah bergabung di acara Mesbah Doa malam hari ini. Tuhan, Engkau yang membawa kami untuk terus mencari Engkau. Engkau yang mengumpulkan kami Tuhan untuk terus memuji menyembah Engkau. Karena kami tahu dan percaya Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kami, baik keinginan, kemauan, kehendak kami, Tuhanlah yang mengerjakan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Sampai malam ini kami dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Tuhan yang tutup bungkus kami, keluarga kami, semua ada di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Bahkan hari ini kami datang malam ini, Tuhan, kami berdoa kalau ada dosa pelanggaran di hati kami, di hidup kami, di perkataan, perbuatan kami, sucikan dan kuduskan. Kami mohon ampun Bapa, biar darah-Mu yang menyucikan setiap kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mau bawa syukur kami kepada Tuhan malam ini. Kami percaya hidup kami hanya karena anugerah Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita bawa syukur pada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi kita mau katakan kami bersyukur. Ku bersyukur, kami bawa syukur kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu dalam hidup kami, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang setia bagi kami. Hanya ucapan syukur yang kami bawa sebagai korban yang berkenan hari ini. Apapun keadaan kami mau bilang kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ya Bapa, amin, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur saudara. Mari bawa ucapan syukurmu sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan apapun keadaanmu hari ini, biar engkau mau berkata kami mau bersyukur Tuhan, karena ada kuasa dalam ucapan syukur. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami bersyukur kepadamu Tuhan, maka kami tahu Engkau Tuhan yang bertindak. Engkau Tuhan yang menjadi jawaban atas hidup kami. Engkaulah Tuhan yang berjanji, dan Engkau yang akan menggenapi semua janji-Mu atas hidup kami. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan
Bagian kami adalah yang mempercayai janji Tuhan. Bagian kami mempercayai bahwa kami punya Allah yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami bawa hati dan hidup kami. Ini iman percaya kami. Karena itu kami mau berkata dari mulut kami malam hari ini. Engkau Tuhan yang berjanji. Tidak sekalipun Engkau Tuhan mengingkari janji-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Bahkan kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami ya Tuhan. Mari katakan sama-sama, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Lebih lagi kita mau katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang. Lebih lagi mari angkat imanmu, katakan, Engkau Tuhan yang berjanji dalam hidup kami. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Lebih lagi mari katakan, angkat tanganmu pada Tuhan. Katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia
kita merenungkan kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang sudah berjanji menyertai kami. Tidak ada satupun dari janji-Mu yang Engkau ingkari Tuhan dalam hidup kami. Kami telah melihat kesetiaan Tuhan, bahkan sampai detik ini kami ada dalam pemeliharaan yang luar biasa. Engkau menyertai kami, ada dalam kesehatan Tuhan. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami? Dengan apa? Tidak ada satupun yang bisa membalas kasih-Mu, Bapa. Namun kami rindu Tuhan, selama umur hidup kami mau melayani Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Ajar kami Tuhan, bahwa kami untuk selalu menyenangkan Tuhan dalam hidup kami. Belajar tunduk kepada kebenaran-Mu Bapa, mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Terlebih di hari-hari ini, di saat kami tidak mengerti banyak hal, kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau memandang hanya kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Biar kita mau katakan sekali lagi pujian ini, Kaulah Tuhan yang berjanji Tuhan dalam hidup kami. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Ajar kami mengasihi dan melayani-Mu Tuhan, melayani Engkau, melayani-Mu Bapa. Karena sungguh tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas cinta kasih-Mu selain duduk melayani Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Ajar kami Tuhan untuk setia mengasihi Engkau, setia melayani Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Bawa kami terus dalam hadirat-Mu Bapa, bertemu muka dengan Engkau Tuhan, memandang hadirat-Mu senantiasa, selalu mengucap
mengucap syukur, bahkan berdiri dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami untuk terus menyenangkan Engkau, untuk terus tinggal dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, kami mau dekat dengan Engkau senantiasa Tuhan. Haleluya Yesus. Kami harus banyak duduk diam di hadirat Tuhan untuk mengerti rencana kehendak-Mu, bahkan apapun yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicara bagi kami hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin. Iya, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan pasti akan memberkati kita, saudara. Terambil dari Mazmur 25 malam hari ini, Mazmur 25. Judul perikopnya adalah doa permohonan ampun, doa memohon ampun dan perlindungan dari Daud. Jadi ini penulisnya adalah Raja Daud ya. Mazmur 25 ayat yang pertama berkata begini, "Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku." Saudara, Daud sangat mengerti banget bahwa ketika jiwanya tertekan, ingat dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Dan ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, yang pertama kali diserang adalah jiwa. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Jadi ketika kita stres, ketika kita ada sesuatu masalah, tertekan, yang pertama diserang itu adalah jiwa. Makanya Daud tahu sekali, ya, dia berkata, "Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku." Makanya Daud juga adalah seorang yang pernah berkata, "Hai jiwaku, jangan mengapa engkau tertekan dalam diriku, ya pujilah Tuhan hai jiwaku." Daud sangat mengerti bahwa hanya kepada Tuhan jiwa kita bisa berada dan tenang ya. Ayat yang kedua dia berkata, "Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku." Ya, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Ya saudara, jadi seringkali dalam hidup ini kita, ya seperti yang saya katakan kemarin, banyak orang yang ingin memusuhi kita. Sekalipun kadang-kadang kita itu sudah berbuat baik, sekalipun kadang kita tidak pengen ada musuh, tapi seringkali Tuhan akan izinkan. Bahkan mungkin orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita ya menjadi musuh kita. Tapi di sini Daud berkata ya,
Semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu, kata Daud. Ya, yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Jadi tidak usah mencari pembelaan, biarkanlah Tuhan nanti satu saat yang akan membela kita. Ayat 4 dia berkata begini, saudara. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Nggak usah terlalu digubris hari-hari ini kalau ada orang-orang di sekeliling kita yang mau menjadikan kita musuh dan mereka menyakiti kita. Ya, mungkin musuh nggak usah orang jauh, bisa keluarga sendiri, bisa suami sendiri, bisa istri, bisa anak kita, orang tua, bisa siapa aja yang menganggap kita musuh. Tapi Daud berkata di sini, saudara, dia nggak mau peduli, dia tahu itu orang-orang seperti itu adalah biar Tuhan yang menghakimi mereka. Bagiannya Daud berkata ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Cuma satu kerinduan Daud, dia ingin melihat jalan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, ya, ada banyak jalan yang dibentangkan di depan kita, tapi satu hal yang pasti, yang terbaik itu adalah jalan Tuhan. Makanya jangan bikin jalan sendiri. Saya itu sekarang banyak melihat orang konseling kepada saya, rumah tangganya nggak bahagia, suaminya itu kasar, istrinya itu begini, apapun. Kenapa? Karena dulu mungkin kita memilih jalan kita sendiri. Percayalah, yang akan membawa kita kepada kebahagiaan itu hanya jalan Tuhan. Makanya Daud mengerti benar, dia bilang, tunjukkanlah, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Saya juga mau ngomong, kalau ada anak-anak muda yang menyaksikan ini yang belum menikah, tolong berdoa supaya jangan salah menikah. Pilihlah jalan Tuhan atas hidupmu. Ya, jangan cuma karena cinta, sudah terlanjur cinta, makan tuh cinta ya. Kita perlu Tuhan, kita perlu hidup dalam jalan Tuhan supaya kita mengalami rancangan kebahagiaan. Berdoalah, biar seperti Daud malam ini kita mau bilang, beritahukan Tuhan jalan-jalanmu kepadaku. Ya, karena setan juga bikin jalan buat kita. Ya, tapi jalan Tuhan itu yang terbaik. Daud berkata, tunjukkanlah itu kepadaku ya Tuhan. Ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Wow, luar biasa saudara. Daud berkata, bawa aku Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu. Selalu setiap hari biar kita berkata, Tuhan cegah aku untuk melangkah di luar dari jalan-Mu. Bawa kami untuk berjalan hanya di dalam jalan-Mu Tuhan ya. Biar mau seperti Daud kita mau berkata hari ini, ajar aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, kata Daud. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, sepanjang hari, satu hari 24 jam. Apa yang saudara nanti-nantikan ya? Biarlah kita sepanjang hari hanya mau menantikan Tuhan. Terlebih hari-hari ini 24 jam dalam sehari kita harus berada di rumah, kali 30 hari dalam sebulan, dan tidak tahu sampai berapa lama. Nantikanlah Tuhan. Kenapa kita harus menanti Tuhan? Supaya hidupmu berbahagia, rumah tanggamu berbahagia. Karena banyak orang yang hari-hari ini akan mengalami stres karena ada di rumah. Nanti besok saya akan tayangkan satu khotbah tentang cabin fever. Apa itu cabin fever? Salah satu penyakit baru yang terjadi karena kelamaan berada di satu tempat, tidak berhubungan dengan dunia luar ya, dan ini sekarang sudah banyak yang kena. Tapi kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari, maka itu tidak akan terjadi. Orang yang dekat dengan Tuhan memiliki kepekaan. Waktu kita mulai bete, nyanyi, memuji, menyembah Tuhan, langsung datang damai sejahtera dan sukacita. Amin. Ayat yang ke-6 berkata, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ya, Daud berkata, Tuhan ingatlah senantiasa, biar rahmat-Mu, kasih setia-Mu itu Tuhan, ya semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Jadi percayalah saudara, Tuhan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat ke-7 berkata, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Saudara, kita semua pasti punya dosa masa lalu. Saya bersyukur sekarang saya banyak terima WA, Ibu, saya nonton khotbah Ibu yang judulnya Akibat Dosa Tersembunyi ya.
Ini banyak sekali nih WA yang masuk. Saya nonton khotbah Ibu akibat dosa tersembunyi. Ya, saya baru mengerti Bu, ternyata kita tuh nggak boleh simpan dosa. Saudara, saya percaya semua saudara yang menyaksikan ini, saudara pasti punya cerita. Setiap orang itu punya cerita hati yang cuma dia yang tahu. Ya, bahkan ada dosa-dosa juga yang kita simpan dengan rapat, tidak ada yang tahu. Daud berkata, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaranku janganlah kau ingat. Artinya apa saudara? Daud ingin membereskan semua dosanya di hadapan Tuhan, bahkan dosa sejak masa mudanya. Hari ini saudara, saya bukan mau mengingatkan saudara, tapi coba kita cek, kalau ada dosa di masa muda yang pernah kita lakukan, biarlah kita mau datang minta ampun sama Tuhan supaya kutuk dosa itu tidak mengikuti kita. Ya, saudara yang belum nonton khotbah saya, judulnya Akibat Dosa Tersembunyi, silakan ditonton. Ya, Daud berkata begini, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan itu dari dulu baik dan benar, dan dia selalu mau tunjukkan jalannya kepada orang yang tersesat. Tapi kadang orang yang sesat ini yang gak mau balik, ya. Jadi saya berdoa hari ini kalau saudara ada yang menyaksikan ini dan merasa jalanmu tersesat, cepatlah berbalik. Saya bersyukur membaca WA orang, Ibu, selama ini saya berjalan di dalam jalan kejahatan, dalam dosa, tapi sejak saya dengerin khotbah Ibu, saya mau kembali kepada jalan Tuhan. Wow, itu yang sangat menyakiti hati, itu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita hidup dalam jalan dosa dan kefasikan, itu yang menyakiti hati Tuhan. Berbalik saudara, karena Tuhan itu baik dan dia mau menunjukkan jalan pada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Tuhan akan menuntun, ayat yang ke-9 saya dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, apa itu orang yang rendah hati? 2 kali di sini dikatakan rendah hati. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Rendah hati itu, kata lawan katanya adalah tinggi hati. Rendah hati artinya orang itu mau berubah hatinya saudara. Ketika ditegur dia mau introspeksi. Tapi banyak hari-hari ini orang ditegur gak mau bertobat, gak mau introspeksi diri. Yaitu orang yang tinggi hati. Tapi orang yang rendah hati, Tuhan akan membimbing mereka. Makanya saya selalu bilang begini saudara, bagaimana supaya kita bisa mengerti jalan Tuhan? Satu kuncinya, asal kita mau. Karena ketika kita mau dengan rendah hati datang kepada Tuhan memohon jalan-jalannya, maka Tuhan akan membimbing kita yang rendah hati. Tapi selama orang masih sombong dan tidak mau datang merendahkan hati pada Tuhan, maka Tuhan juga gak bisa paksa. Ya, ayat yang ke-10 yang terakhir, ayat yang ke-10 di sana dikatakan begini, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Bagi orang yang mau berpegang pada jalan Tuhan, itu hukum Tuhan, ya, jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Tapi ada orang yang tidak mau dengar kebenaran itu, tidak mau, marah saudara. Orang itu kalau tidak mau dituntun dalam jalannya Tuhan, dia dengar kebenaran marah, dengar firman tersinggung saudara. Ada orang yang yang dengar firman itu tersinggung, marah gitu ya. Tapi saya percaya semua saudara malam hari ini yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang rendah hati yang mau dirubah oleh Tuhan. Amin. Yang mau dibentuk oleh Tuhan. Karena itu saudara, kita akan lanjutkan besok pembacaan dari Mazmur 25 ini. Karena itu saya berdoa biar setiap kita malam ini mendapatkan anugerah Tuhan. Kita mau siapkan hati, kita mau datang pada Tuhan membawa pokok-pokok doa kita. Kita percaya bahwa dia Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara kita. Biar dengan iman, ini adalah lagu profetik, kita ucapkan dengan iman, maka itu akan terjadi. Apapun perkara saudara, apapun persoalan masalah saudara, sakitkah itu, dokter berkata tidak mungkin lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena dia Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkara kita di kakinya saudara. Bagian kita adalah percaya, percaya dan percaya. Mari katakan sama-sama, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku.
Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan. Tidak ada satupun rancangan kejahatan yang Kau buat dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini kami sedang berjalan di dalam lembah kekelaman, kalau hari-hari ini kami sedang ada dalam masalah atau persoalan, kalau semua itu terjadi karena kesalahan kami, dosa kami, ampuni kami Tuhan. Bahwa kami berbalik dari jalan-jalan yang jahat, karena Engkau Tuhan yang menunjukkan jalan-Mu kepada orang-orang yang rendah hati. Biar malam hari ini Engkau temui kami adalah orang-orang yang rendah hati, yang mau datang tersungkur di kaki Tuhan dan memohon pengampunan atas setiap dosa pelanggaran kami, dan memohon Tuhan menunjukkan jalan kesetiaan itu bagi hidup kami. Tidak ada yang kami butuhkan di hidup ini selain jalan Tuhan, karena jalan-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Kami membutuhkan jalan-Mu lebih dari harta kekayaan. Kami membutuhkan jalan-Mu lebih dari semua yang kami butuhkan di dunia ini, karena jalan-Mu membawa kami pada hidup yang kekal itu Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami malam hari ini. Tuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Jangan biarkan Tuhan kami berjalan dalam jalan kami sendiri. Jangan biarkan kami berjalan di dalam jalan setan yang sudah dibuat untuk kami binasa. Kami mau mengambil pilihan malam ini, menetapkan hati, merendahkan diri, berjalan di dalam jalan Tuhan. Firman-Mu lah yang menuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Kalaupun kami sudah ada di antara kami yang terlanjur mengambil jalan sendiri dan harus membayar harga yang mahal hari-hari ini, mampukan kami Tuhan. Kalau ada yang ada masalah dalam pernikahan, jangan ada perceraian, tapi bawa kami membayar harga dari semuanya itu supaya kami boleh memperoleh jalan kebahagiaan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk semua yang terjadi hari-hari ini di sekeliling kami. Tuhan, Engkau yang melihat seluruh dunia mengalami pandemi ini Tuhan, virus corona. Kami berdoa Bapa, Engkau yang pegang kendali, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membawa kami untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. Kami sangat percaya Tuhan, orang-orang yang berlindung dan berharap pada Tuhan akan mengalami kebahagiaan, mengalami damai sejahtera apapun keadaan di sekeliling kami, karena kami terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Berkati anak-anak-Mu hari-hari ini, mereka yang Tuhan mengalami tekanan, mungkin stres karena semua ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus menjadi penghibur. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan yang mencukupkan. Bahkan yang sedang sakit hari-hari ini terbaring, Tuhan jamah. Yang kena virus Tuhan COVID-19, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menjagai, bahkan kesembuhan terjadi. Kami akan terus melihat penyertaan Tuhan atas bangsa Indonesia. Kami akan terus melihat mujizat Tuhan atas bangsa Indonesia. Akan semakin banyak data orang yang sembuh daripada yang meninggal. Kami berdoa Tuhan menekan semua kuasa virus corona ini. Kuasa Tuhan lebih besar di dalam nama Yesus. Kami berdoa jangan ada kematian massal, tapi biar ada pertobatan massal di atas bangsa kami. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, beri hikmat marifat Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang terlibat dalam kepemerintahan, MPR, DPR, aparat keamanan, TNI, Polri, dan semua yang turut bekerja. Berikan kesatuan hati di atas bangsa kami, supaya juga bangsa ini boleh ada ketenangan Tuhan, sebab dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami. Berkati tim medis, dokter, perawat, dan semua relawan yang ada di garis depan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bangsa Indonesia. Kami lepaskan shalom buat Indonesia. Segala roh pertikaian, kekacauan, pemberontakan, roh kerusuhan, perampokan, pembunuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami sama-sama berdoa Tuhan malam ini, meminta Tuhan anugerah-Mu atas bangsa kami. Turunlah kiranya Tuhan anugerah Tuhan atas bangsa Indonesia ini. Engkau yang pegang kendali di atas bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa ini, hujan pertobatan boleh terjadi di atas bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Bahkan kami berdoa biar ada pertobatan yang terjadi di atas bangsa ini. Ampuni bangsa ini, ampuni dosa bangsa ini Tuhan yang menyakiti Engkau. Segala dosa kenajisan, percabulan,
korupsi, segala dosa-dosa homoseksual, lesbian, roh-roh pemberontakan yang menentang akan pengenalan akan Tuhan secara pribadi, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berjalan di depan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan buat semua bangsa-bangsa yang ada Tuhan, benua-benua. Kami menyerahkan Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia dalam nama Yesus. Tuhan, tutup bungkus benua-benua indah, negara-negara bagian yang ada di dalamnya. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau pegang kendali Bapa. Ampuni juga Bapa, dan biarlah pertobatan-Mu tercurah dan kesembuhan boleh terjadi. Ada kebangkitan, ada pertobatan massal hari-hari ini. Berkati pulau-pulau yang ada di Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau yang memberkati. Berkati kepala-kepala pemerintahan yang ada di daerah-daerah Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota Tuhan, bupati, camat, lurah, RT, RW, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, beri roh takut akan Tuhan, supaya mereka boleh berdiri sungguh-sungguh atas kepentingan rakyat. Terima kasih Bapa. Berkati Indonesia dengan hasil bumi pangannya Bapa, berkati pertanian, berkati perkebunan, berkati perikanan, peternakan dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat, tidak akan ada kelaparan di atas bangsa kami, karena Tuhan yang melindungi bangsa ini. Dan Engkau mendengarkan doa anak-anak-Mu yang berseru hanya kepadamu. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang ada di luar negeri. Mereka berdiri menjadi menara-menara doa, menjadi mesbah-mesbah doa di rumah mereka masing-masing, berdiri bagi bangsa di mana mereka berada. Tuhan mendengarkan doa mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan selalu terjadi dalam hidup kami. Bahkan hari ini kami masih bisa menghirup udara. Itu adalah mujizat setiap hari yang kami lihat. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Rumah tangga hari ini Bapa, suami istri boleh bergandengan tangan senantiasa hidup dalam satu kesatuan, dijauhkan dari pertikaian, dijauhkan Tuhan dari perceraian dalam nama Yesus. Bahkan setiap orang-orang yang sedang ada dalam pertikaian hari ini, Tuhan Engkau hadir menjadi penyelamat bagi rumah tangga yang sedang hancur. Kami patahkan setiap strategi iblis yang dibuat untuk memporak-porandakan rumah tangga anak-anak Tuhan. Kami tolak, kami ikat, patahkan dalam nama Yesus. Kami Tuhan mengikat roh perceraian di atas bangsa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan dalam hidup kami berkati anak-anak kami tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari segala dosa free sex, pornografi, dijauhkan dari homoseksual, lesbian, tolak di dalam nama Yesus. Anak-anak kami tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati Bapa setiap suami-suami menjadi suami yang menjadi imam di tengah rumah tangga, istri-istri menjadi penolong yang sepadan. Bahkan berkati Tuhan, apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan buat itu berhasil. Bahkan hari-hari ini mereka sedang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan ide-ide yang baru untuk menemukan sesuatu yang baru. Kami yakin dan percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan.
Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan membuat semua yang kau lakukan dengan tanganmu berhasil dan hidupmu ada dalam perkenanannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan memberkati saudara dan tetaplah bersukacita. Terima kasih yang sudah hadir bersama malam hari ini. Wow, sudah ada ribuan orang ya, dan saya percaya biarlah Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Tuhan memberkati. Tetap stay on my channel. Jangan lupa share, bagikan dan subscribe. Tuhan memberkati.